Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana perusahaan tuh tahu uang mereka tuh keluar masuk kemana aja? Kok bisa ya mereka tahu berapa banyak yang dijual, dibeli, bahkan saldo kasnya itu masih aman atau enggak? Nah, jawabannya ada di satu sistem dasar yang jadi jantungnya akuntansi, yaitu jurnal. Hai teman-teman, nah di sini kembali lagi bareng aku di video pembahasan akuntansi. Di kali ini kita bakalan kupas tuntas bab 4 yaitu jurnal. Tenang aja, pembahasannya tuh nggak akan bikin ngantuk. Kita akan bahas dengan gaya santai, tapi tetap nendang secara materi, oke? Apa sih itu jurnal? Jadi apa itu jurnal? Jadi gampangnya gini guys, jurnal itu tempat pertama semua transaksi keuangan dicatat. Jadi bayangin aja, kamu kerja di perusahaan, terus tiap hari pasti ada transaksi kan? Entah jual beli barang, beli bahan dari markas, itu pertama kali masuk ke jurnal dulu sebelum akhirnya masuk ke buku besar. Jadi makanya jurnal itu sering disebut juga Book of Original Entry alias buku catatan awal ya. Secara umum, jurnal itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jurnal umum atau general journal yang digunakan kalau transaksi perusahaan itu masih sedikit. Dan yang kedua ada jurnal khusus atau special journal, digunakan kalau transaksi udah banyak banget dan jenisnya itu beragam. Dan kalau bisnis makin gede, jurnal umum aja tuh nggak cukup, jadi harus dipecah menjadi beberapa jurnal khusus. Biar apa? Biar proses pencatatannya lebih efisien ya. Nah, kenapa sih harus dipecah? Pertanyaannya, kenapa sih jurnal umum harus dipecah gitu kan? Nah, yang pertama, biar transaksi yang sama dan sering terjadi bisa dikumpulin di tempat yang sama. Yang kedua, biar kerjaan pencatatan bisa dibagi-bagi ke beberapa orang, jadi nggak bikin satu orang doang yang ngumet. Dan yang ketiga, buat memperkuat internal control alias sistem pengawasan di perusahaan. Jadi singkatnya, dipecah itu bukan biar ribet, tapi biar bikin nggak ribet ya. Jadi biar nggak ribet gitu ya. Oke. Dan dalam merancang jurnal ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Apa aja? Nah, yang pertama, jumlah jurnal itu harus memadai, jadi sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, nama kolom di jurnal juga harus sesuai dengan akun yang ada di buku besar. Yang ketiga, pencatatan harus efisien, informasi dari dokumen sumber kayak faktur penjualan, jadi harus gampang disalin ke jurnal. Dan yang paling penting nih, harus jelas hubungan antara jurnal dan dokumen sumbernya supaya datanya bisa dipertanggungjawabkan. Langkah-langkahnya nih mulai dari mempelajari karakteristik transaksi, bisa bikin jurnal standar, lalu merancang bentuk jurnal yang sesuai dengan frekuensi transaksi gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu jenis-jenis jurnal khusus. Jadi ada 5 ya, dan ini wajib banget kalian tahu, oke? Yang pertama itu jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Terus yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu untuk pembelian barang dagang secara kredit juga. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, jadi mencatat semua penerimaan uang, misalnya dari pelunasan piutang, bunga bank, atau misalkan setoran modal ya. Dan yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, yaitu buat mencatat pengeluaran kas seperti bayar utang, bayar gaji, atau biaya-biaya operasional lainnya. Nah, yang kelima ada jurnal umum atau memorial yang digunakan untuk transaksi lain yang nggak bisa dimasukin ke 4 jurnal di atas. Contohnya ada penyusutan, penyesuaian, atau misalkan pembagian dividen, oke? Nah, setiap jurnal itu punya format dan kolom yang berbeda, tapi semuanya punya tujuan yang sama, agar biar transaksi keuangan bisa tercatat dengan rapi, jelas, dan gampang dilacak. Nah, kan kalau dulu pencatatan jurnal itu masih dilakukan manual ya, jadi literally ditulis tangan satu-satu dari dokumen sumber ke buku jurnal. Nah, tapi sekarang udah banyak banget perusahaan yang pakai sistem komputerisasi atau software akuntansi. Beberapa bahkan langsung otomatis, di mana dokumen sumber bisa langsung berfungsi sebagai jurnal. Lebih cepat, lebih akurat, dan tentu aja lebih praktis dibanding zaman dulu yang pegang nulis setiap transaksi. Contohnya tuh kayak ada Miob, terus juga Curate kayak gitu ya. Banyak banget contoh software akuntansi digital lainnya. Nah, jadi guys, kesimpulannya itu jurnal
Jurnal itu adalah pondasi utama dari seluruh sistem akuntansi. Dari jurnal inilah semua data transaksi perusahaan berasal sebelum akhirnya diringkas jadi laporan keuangan. Nah, kalau kamu misalkan udah paham bagian ini, berarti kamu udah punya pondasi kuat buat lanjut ke bab-bab berikutnya. Oke deh, sekian dulu pembahasan bab 4 kali ini. Jangan lupa catat yang penting-pentingnya ya. Pahami alurnya dan tetap semangat belajar akuntansi karena angka tuh nggak akan bohong. Asal dicatat di jurnal yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.